Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan perkembangan budaya, politik, dan agama di wilayah tersebut. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai sejarah Kerajaan Sumedang. Awal mula dan pendirian, Kerajaan Sumedang Larang didirikan pada abad ke-15. Menurut beberapa sumber, kerajaan ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang lebih besar. Ketika Kerajaan Sunda runtuh akibat invasi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon pada abad ke-16, beberapa kerajaan kecil muncul, termasuk Sumedang Larang. Pendiri Sumedang Larang diyakini adalah Prabu Tajimalela, yang juga dianggap sebagai leluhur dari para penguasa Sumedang selanjutnya. Dalam sejarahnya, nama Sumedang Larang berasal dari kata Insun Medal, yang berarti saya muncul atau saya lahir, yang menunjukkan keagungan dan kebesaran wilayah ini. Masa keemasan, Sumedang Larang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Prabu Gesan Ulun, tahun 1580 sampai tahun 1608. Di bawah pemerintahannya, Sumedang Larang menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi di wilayah Priangan. Prabu Gesan Ulun juga memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, termasuk Kesultanan Cirebon dan Mataram. Pada masa ini, Sumedang Larang menjadi salah satu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan Kesultanan Banten dan Cirebon, yang pada waktu itu menguasai sebagian besar wilayah Sunda. Prabu Gesan Ulun berhasil menjaga kedaulatan kerajaan dengan cerdas, menjalin aliansi strategis dengan Mataram yang saat itu sedang berkembang pesat. Penyerahan kekuasaan kepada Mataram, pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1620, setelah wafatnya Prabu Gesan Ulun, penguasa Sumedang Larang, Pangeran Rangga Gempol pertama, menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Penyerahan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan wilayah dari ancaman Kesultanan Banten dan VOC, Belanda. Sebagai imbalannya, Pangeran Rangga Gempol pertama diangkat menjadi adipati dan Sumedang Larang berubah status menjadi kadipaten. Meskipun statusnya berubah, Sumedang tetap menjadi pusat kekuatan di wilayah Priangan dan memainkan peran penting dalam politik dan militer Mataram. Adipati Sumedang seringkali terlibat dalam pertempuran melawan VOC dan kerajaan-kerajaan lain yang mengancam kedaulatan Mataram. Masa penjajahan Belanda, pada abad ke-18, Sumedang Larang, yang kini menjadi Kadipaten Sumedang, berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Namun, para penguasa Sumedang seringkali menunjukkan perlawanan terhadap Belanda, baik melalui diplomasi maupun pemberontakan. Pada masa penjajahan Belanda, Kadipaten Sumedang tetap memiliki otonomi tertentu dalam urusan internal. Meskipun berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial, wilayah Sumedang juga menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Tanah Pasundan. Akhir Kerajaan Sumedang Larang atau Kadipaten Sumedang secara resmi berakhir pada tahun 1830 ketika Belanda menghapuskan sistem pemerintahan tradisional di wilayah Jawa. Setelah itu, wilayah Sumedang dijadikan bagian dari administrasi kolonial Belanda dan diperintah oleh bupati yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial. Namun, warisan budaya dan sejarah Sumedang Larang tetap hidup dalam masyarakat Sunda hingga saat ini. Istana Sumedang atau Gedung Negara yang merupakan bekas istana kerajaan masih berdiri dan menjadi saksi bisu sejarah panjang kerajaan ini. Tradisi, kesenian, dan nilai-nilai yang berasal dari Kerajaan Sumedang Larang juga masih dipelihara oleh masyarakat Sumedang dan sekitarnya. Warisan budaya, warisan dari Kerajaan Sumedang Larang juga dapat dilihat dari peninggalan budaya seperti tari-tarian, upacara adat, dan berbagai bentuk seni yang berkembang di Sumedang. Salah satu peninggalan penting adalah Pustaka Nagara, sebuah naskah kuno yang berisi tentang sejarah dan hukum adat Sumedang Larang. Dengan demikian, Kerajaan Sumedang Larang bukan hanya sebuah entitas politik masa lalu, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas budaya Sunda yang masih dilestarikan hingga sekarang. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan perkembangan budaya, politik, dan agama di wilayah tersebut.
Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai sejarah Kerajaan Sumedang. Awal mula dan pendirian, Kerajaan Sumedang Larang didirikan pada abad ke-15. Menurut beberapa sumber, kerajaan ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang lebih besar. Ketika Kerajaan Sunda runtuh akibat invasi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon pada abad ke-16, beberapa kerajaan kecil muncul, termasuk Sumedang Larang. Pendiri Sumedang Larang diyakini adalah Prabu Tajimalela, yang juga dianggap sebagai leluhur dari para penguasa Sumedang selanjutnya. Dalam sejarahnya, nama Sumedang Larang berasal dari kata Insun Medal, yang berarti saya muncul atau saya lahir, yang menunjukkan keagungan dan kebesaran wilayah ini. Masa keemasan, Sumedang Larang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Prabu Gesan Ulun, tahun 1580 sampai tahun 1608. Di bawah pemerintahannya, Sumedang Larang menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi di wilayah Priangan. Prabu Gesan Ulun juga memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, termasuk Kesultanan Cirebon dan Mataram. Pada masa ini, Sumedang Larang menjadi salah satu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan Kesultanan Banten dan Cirebon, yang pada waktu itu menguasai sebagian besar wilayah Sunda. Prabu Gesan Ulun berhasil menjaga kedaulatan kerajaan dengan cerdas, menjalin aliansi strategis dengan Mataram yang saat itu sedang berkembang pesat. Penyerahan kekuasaan kepada Mataram, pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1620, setelah wafatnya Prabu Gesan Ulun, penguasa Sumedang Larang, Pangeran Rangga Gempol pertama, menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Penyerahan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan wilayah dari ancaman Kesultanan Banten dan VOC, Belanda. Sebagai imbalannya, Pangeran Rangga Gempol pertama diangkat menjadi adipati dan Sumedang Larang berubah status menjadi kadipaten. Meskipun statusnya berubah, Sumedang tetap menjadi pusat kekuatan di wilayah Priangan dan memainkan peran penting dalam politik dan militer Mataram. Adipati Sumedang seringkali terlibat dalam pertempuran melawan VOC dan kerajaan-kerajaan lain yang mengancam kedaulatan Mataram. Masa penjajahan Belanda, pada abad ke-18, Sumedang Larang, yang kini menjadi Kadipaten Sumedang, berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Namun, para penguasa Sumedang seringkali menunjukkan perlawanan terhadap Belanda, baik melalui diplomasi maupun pemberontakan. Pada masa penjajahan Belanda, Kadipaten Sumedang tetap memiliki otonomi tertentu dalam urusan internal. Meskipun berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial, wilayah Sumedang juga menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di tanah Pasundan. Akhir Kerajaan Sumedang, Kerajaan Sumedang Larang atau Kadipaten Sumedang secara resmi berakhir pada tahun 1830 ketika Belanda menghapuskan sistem pemerintahan tradisional di wilayah Jawa. Setelah itu, wilayah Sumedang dijadikan bagian dari administrasi kolonial Belanda dan diperintah oleh bupati yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial. Namun, warisan budaya dan sejarah Sumedang Larang tetap hidup dalam masyarakat Sunda hingga saat ini. Istana Sumedang atau Gedung Negara yang merupakan bekas istana kerajaan masih berdiri dan menjadi saksi bisu sejarah panjang kerajaan ini. Tradisi, kesenian, dan nilai-nilai yang berasal dari Kerajaan Sumedang Larang juga masih dipelihara oleh masyarakat Sumedang dan sekitarnya. Warisan budaya, warisan dari Kerajaan Sumedang Larang juga dapat dilihat dari peninggalan budaya seperti tari-tarian, upacara adat, dan berbagai bentuk seni yang berkembang di Sumedang. Salah satu peninggalan penting adalah Pustaka Nagara, sebuah naskah kuno yang berisi tentang sejarah dan hukum adat Sumedang Larang. Dengan demikian, Kerajaan Sumedang Larang bukan hanya sebuah entitas politik masa lalu, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas budaya Sunda yang masih dilestarikan hingga sekarang.